Selamat berjumpa kembali dengan saya Husnul Isa Rahat SOS MSI, pengajar ilmu politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Materi ilmu politik yang akan kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan teknik penulisan ilmiah, yaitu tentang kaidah kebahasaan ilmiah. Pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas tentang pengertian menulis yang berkaitan langsung dengan kemampuan berbahasa. Bahasa merupakan unsur penting dalam kegiatan tulis-menulis. Penggunaan bahasa yang digunakan dalam tulis-menulis disebut ragam bahasa tulis, di mana terdapat pemakaian ejaan dalam ragam bahasa tulis tersebut. Ejaan di sini tidak hanya berupa tanda baca atau istilahnya sintaksis atau sintaksis, huruf dan penyusunan abjad atau fonologis, serta makna yang dibentuk atau istilahnya adalah morfologis. Ejaan adalah petunjuk menulis kata dengan huruf aturan tata bahasa. Jadi, ejaan itu menjadi standar ketika kita menulis sesuatu. Salah satu ejaan dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan atau disingkat EYD. Kalau Anda sebelumnya pernah belajar bahasa Indonesia, maka istilah EYD atau ejaan yang disempurnakan ini bukanlah merupakan istilah yang baru. Ejaan yang disempurnakan atau EYD ini sudah berlaku sekitar tahun 1970-an atau tahun 70-an di Indonesia, dan masih dipakai hingga saat ini. Contoh ejaan yang disempurnakan adalah salah satunya unsur serapan. Misalnya kata algos itu adalah bahasa Portugis. Kemudian kita serap menjadi bahasa Indonesia menjadi algojo. Jadi algojo sebenarnya asal katanya dari kata algos yang merupakan bahasa Portugis. Ketika kita serap EYD, dalam EYD diserap menjadi bahasa Indonesia,
kata-katanya menjadi algojo. Jadi yang kita tulis bukan algojo lagi. Kalau kita mau menulis kata ini, maka kata yang paling tepat adalah algojo, sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Contoh lain, ada kata amateur dalam bahasa Belanda, yang dalam bahasa Indonesia kemudian diserap menjadi kata amatir. Amatir itu EYD. Jadi kalau kita mau tuliskan kata amatir, inilah yang kita tuliskan dalam bahasa Indonesia. Serta banyak kata-kata yang lain yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, ya, dan seterusnya. Tanda baca atau sintaksis ini juga merupakan bagian dari ejaan. Sintaksis sudah diresmikan dalam EYD atau ejaan yang disempurnakan adalah tanda koma, tanda titik, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda penghubung, garis bawah, tanda tanya, tanda seru, tanda petik, dan garis miring. Nah, semua tanda-tanda ini bisa Anda temukan di berbagai buku yang ada. Misalnya buku bacaan. Kalau Anda baca buku, pasti Anda menemukan tanda titik, tanda koma, tanda tanya, dan tanda-tanda yang lain yang sudah diresmikan oleh EYD, ejaan yang disempurnakan. Contoh penggunaan sintaksis. Apakah partai politik memiliki peran dalam menentukan calon kepala daerah? Nah, apa sintaksisnya? Sintaksis yang kita gunakan di sini adalah tanda tanya. Jadi kalau dia merupakan kalimat tanya dalam EYD atau ejaan yang disempurnakan, Anda wajib menggunakan tanda tanya di ujung kalimat. Atau menggunakan tanda koma pada kalimat-kalimat yang memang membutuhkan tanda koma. Ya, jadi fungsi-fungsi tanda-tanda ini harus diketahui oleh orang yang akan menulis, agar tulisannya menjadi lebih mudah dipahami. Kalau dengan catatan, kalau penggunaan tanda-tanda ini digunakan pada posisi yang tepat. Kalau Anda gunakan tidak pada posisi yang tepat, maka
yang muncul adalah kebingungan di kalangan pembaca. Misalnya, yang bisa membingungkan, Anda menggunakan garis miring, atau kalau istilah yang sering digunakan juga strip. Misalnya jadi kalimatnya begini: apakah partai strip politik strip memiliki strip peran dalam menentukan calon strip kepala strip daerah? Sudah pasti yang membaca akan bingung. Kenapa ada garis miring begitu banyak dalam kalimat itu? Padahal kalimat itu sebenarnya hanya ingin bertanya. Jadi, kalau Anda belum paham betul tentang penggunaan tanda-tanda ini, ada dua cara yang harus Anda lakukan. Pertama, pahami apa fungsi-fungsi dari tanda baca itu. Yang kedua, banyaklah membaca agar Anda bisa melihat contoh-contoh penggunaan tanda baca dari buku yang Anda baca. Berikutnya adalah penyusunan abjad atau fonologis. Penyusunan abjad atau fonologis adalah hal yang lazim sekali dalam menulis. Atau hal yang biasa. Namun, seringkali ini dianggap sebagai hal yang sepele. Padahal, maksud kata biasa tadi adalah ia merupakan hal penting. Kita terbiasa mengucapkan sesuatu tentu saja dengan organ tubuh kita, yaitu mulut. Atau kita juga sering mendengarkan sesuatu dari yang diucapkan oleh orang lain, yang ketika ucapan itu dituliskan oleh orang-orang yang berbeda, bisa menghasilkan urutan abjad yang berbeda pula. Jadi ada sebuah kata yang diucapkan, lalu ketika dituliskan itu bisa berbeda tulisannya. Contohnya, ketika kita sebutkan kata teknik, lalu kita minta orang lain untuk menuliskan kata yang kita sebutkan itu, 3-4 orang misalnya, lalu kita periksa, maka kita akan temukan dua versi, setidaknya dua versi, ya. Teknik tanpa huruf H, ada pula yang menulis teknik dengan huruf H. Jadi teknik, seperti itu. Yang benar adalah yang tidak menggunakan huruf H. Mengapa ini bisa terjadi? Karena pemahaman atau informasi tentang EYD berkaitan dengan penyusunan abjad
itu mungkin belum dikuasai sepenuhnya. Apakah perlu kita menghafal itu? Rasanya tidak perlu kita menghafal. Tapi yang paling penting adalah ketika kita menemukan kata-kata yang penulisannya meragukan, kita bisa merujuk pada kamus. Kamus Bahasa Indonesia misalnya. Untuk mengecek kembali mana tulisan yang benar. Contoh lain misalnya syarat, atau tergantung pelafalan, ada yang melafalkan syarat. Lalu ketika ditulis ada yang menggunakan huruf Y, ada yang tidak. Yang manakah yang benar? Jika Anda meragukan keputusan Anda ataupun pendapat Anda, cara paling baik untuk memastikan itu adalah dengan melihat kamus. Jadi dalam menulis sebenarnya kita memerlukan kamus bahasa Indonesia. Terutama kalau memang Anda masih banyak belum mengetahui istilah-istilah atau kata-kata yang dalam bahasa Indonesia penulisannya itu sering berbeda-beda, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Kemudian ejaan juga berkaitan dengan morfologis atau makna yang dibentuk. Misalnya kata bisa atau kata dapat, gelap gulita. Lalu ada yang menyebutkan gelap gulana. Makna kata bisa berubah atau salah karena penempatan ejaan yang berbeda. Jadi itu poin dari istilah, poin penting dari istilah morfologis. Contoh yang lebih mudah adalah ada kata berjalan, di jalan, atau memakan, dimakan, termakan, makan. Nah, kata-kata ini meskipun berbeda dua huruf, maknanya sudah jauh berbeda. Jadi tidak semuanya bisa digunakan untuk kalimat yang sama. Kenapa? Karena ketika dia digunakan untuk kalimat yang sama, maknanya langsung berubah. Misalnya saya beri contoh, adik titik-titik nasi. Kita buat satu kata di situ, kita masukkan satu kata di situ, adik termakan nasi. Apa pendapat Anda dengan kalimat itu? Benar, maknanya, ya, maknanya ada makna yang aneh di situ. Atau sekarang kita ganti, adik memakan nasi. Kita bandingkan,
kalimat pertama tadi dengan kata termakan, atau kalimat yang kedua dengan kata memakan. Lalu saya tambahkan contoh kalimat yang ketiga, adik dimakan nasi. Bandingkan tiga kalimat itu, maka terlihat bahwa maknanya sudah berbeda jauh. Kalau kita menggunakan imajinasi kita, maka makna kalimat yang terakhir itu adik kita ditelan oleh nasi, dimakan ya. Dimakan artinya yang aktif itu nasinya. Ya, kalau pemaknaan itunya ya. Nasinya yang aktif. Objeknya adalah adik. Tapi di kalimat yang kedua, objeknya adalah nasi. Jadinya adik yang memakan nasi. Jadi nasinya dimakan oleh adik. Ya. Jadi contoh pertama dan contoh ketiga adalah contoh yang salah. Karena tidak mungkin adik dimakan nasi. Jadi itu tentang morfologis atau makna yang dibentuk. Penguasaan bahasa dan kemampuan dalam mengungkapkan bahasa itu dalam ejaan dan ragam bahasa tulis tadi merupakan bagian yang mutlak dalam menulis ilmiah. Jadi itu menjadi syarat mutlak ketika Anda ingin menulis ilmiah. Semakin Anda paham tentang ragam bahasa tulis, maka semakin mudah Anda membuat tulisan ilmiah. Tetapi sebagaimana saya telah kemukakan sebelumnya, ini perlu didukung oleh penguasaan perbendaharaan kata. Semakin banyak kata yang dikuasai, kata-kata yang dikuasai, semakin banyak pula ide atau gagasan yang Anda kuasai dan sanggup Anda ungkapkan. Ya. Lalu implikasi lagi, semakin banyak pula pilihan kata yang dapat Anda gunakan ketika menulis. Nah, pilihan kata ini merupakan sesuatu yang penting dalam menulis. Sehingga ada istilah untuk mengungkapkan ini, yaitu disebut dengan diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata yang digunakan seseorang ketika mengungkapkan sesuatu. Apabila seseorang hanya memiliki sedikit perbendaharaan kata, maka sedikit pula istilah yang dapat dia gunakan ketika mengungkapkan sesuatu. Contoh diksi. Itu salah. Kalau Anda tak punya kata lain selain salah, maka Anda akan menggunakan kata salah untuk mengatakan kepada sesuatu yang Anda anggap tidak benar. Padahal ada pilihan kata lain. Misalnya, itu kurang tepat.
itu masih perlu diperbaiki. Dan sebagainya. Jadi diksi Anda dipengaruhi oleh perbendaharaan kata-kata atau kalimat yang Anda miliki atau terekam dalam memori Anda. Seperti kata salah tadi, kalau hanya itu kata yang Anda miliki, hanya itulah yang akan Anda tuliskan. Tapi kalau Anda tahu ada kata lain, misalnya kurang tepat dan lain-lain, maka pilihan kata itu bisa menjadi alternatif pilihan lain ketika Anda mau mengatakan terhadap sesuatu yang Anda anggap tidak benar. Menurut Ahmadi, ada beberapa jenis pilihan kata atau diksi tadi, yang kalau dilihat berdasarkan prinsipnya ada 4 jenis. Yang pertama, diksi yang tepat. Diksi yang tepat maksudnya adalah kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis atau pembicara. Jadi ketika orang membaca suatu kalimat, maka dia langsung bisa mengerti dari kalimat yang dibacanya itu. Contoh kalimat sebagai berikut. Jika hidup kita ... maka kita harus giat bekerja. Nah, di sini ada pilihan diksinya sukar, susah, rumit, pelik. Yang mana yang paling benar? Jika hidup kita sukar, maka kita harus giat bekerja. Atau jika hidup kita susah, maka kita harus giat bekerja. Atau yang lain, jika hidup kita rumit, maka kita harus giat bekerja. Dan yang terakhir adalah jika hidup kita pelik, maka kita harus giat bekerja. Jadi ada 4 diksinya. Pertanyaannya, mana diksi yang akan Anda gunakan? Tentu saja ini dengan asumsi bahwa Anda tahu keempat diksi ini. Kalau Anda hanya punya satu kata, misalnya sukar, maka Anda tidak punya pilihan lain. Terlepas dari apakah diksi yang Anda gunakan untuk menulis itu benar atau tidak. Pasti Anda akan gunakan yang Anda tahu saja. Padahal diksi yang Anda tahu atau apa yang Anda kata-kata yang Anda tahu itu belum tentu tepat ketika digunakan dalam sebuah kalimat. Oke, kita bandingkan dengan kalimat berikutnya yang diksinya sama. Menurut saya, semua soal ujian fisika hari ini
tidak titik-titik untuk dijawab. Kita masukkan kata pertama, tidak sukar untuk dijawab. Lalu diksi kedua, tidak susah untuk dijawab. Lalu diksi ketiga, tidak rumit untuk dijawab. Lalu yang keempat, tidak pelik untuk dijawab. Mana di antara 4 kata itu yang paling tepat? Ya. Jadi, kalau kita lihat perbandingan 2 kalimat itu adalah maknanya adalah bahwa pilihan kata itu menyesuaikan dengan bentuk atau kalimat yang akan digunakan. Tidak selamanya kata sukar itu bisa masuk ke dalam setiap kalimat, meskipun maknanya sebenarnya kurang lebih secara umum ya, pandangan awam kurang lebih sama. Jika hidup kita sukar, ya, jika hidup kita rumit, jika hidup kita pelik, ya, semuanya sebenarnya masih bisa dimasukkan, tetapi kurang tepat. Yang paling tepat adalah jika hidup kita susah, ya, maka kita harus giat bekerja. Menurut saya, semua ujian fisika hari ini tidak sukar. Untuk dijawab. Tapi kalau dalam bahasa sehari-hari sering disebutkan tidak susah atau gampang untuk dijawab. Tidak gampang untuk dijawab. Yaitu kalimat sehari-hari. Kalau di kalimat yang berdasarkan EYD, maka Anda harus memilih kata yang paling tepat. Kedua, diksi yang ekonomis. Maksudnya adalah memilih kata yang singkat, tepat, dan tidak berbelit-belit. Contoh, ancaman nuklir dalam kurung Korea Utara belum akan hilang. Kalau Anda lihat kalimat ini, maka diksi yang digunakan itu dipersingkat dengan memberi tanda kurung, sehingga tidak lagi menulis kata negara. Kelemahan diksi yang singkat adalah masih membutuhkan keterangan tambahan pada kalimat berikutnya. Kalau Anda menggunakan singkatan, itu juga bisa disebut sebagai diksi yang ekonomis. Pemilu, pemilihan umum. Anda pilih mana? Pemilu atau pemilihan umum? Pilkada, pemilihan umum kepala daerah, atau pilkada. Ketiga, diksi yang tegas. Maksudnya adalah memilih kata yang dapat menimbulkan ketegasan, menekankan pada butir yang dipentingkan. Contoh, akhir 2019
Kim Jong-un memang sudah menyatakan bahwa ia tidak akan mematikan program pengembangan misil atau nuklir Korea Utara. Biasanya kata-kata bahwa itu merupakan diksi yang ingin menegaskan sesuatu. Keempat, diksi yang sesuai yaitu yang tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan. Contoh, dokter kepresidenan Sean Conley mengatakan Trump telah dites virus corona selama beberapa hari ini dengan hasil negatif. Ya, jadi kalau kita lihat ini, maka jelas sekali bahwasanya hasil dari tesnya negatif. Telah dites, itu tidak menimbulkan interpretasi apapun selain bahwasanya Trump sudah menjalani tes dengan hasil ya. Jadi hasilnya pun sudah diketahui. Pendek kata, kita bisa sebutkan bahwa pembentukan kalimat bermula dari pilihan kata. Seseorang sering mengetahui gagasannya, tapi tidak dapat mengetahui kata atau istilah untuk mengungkapkannya atau menuliskannya. Sebaliknya, bisa saja seseorang mengetahui atau mengetahui suatu istilah ya, tetapi tidak memiliki gagasan yang dikandung dalam istilah itu, sehingga komunikasi dan pemahaman tidak berlangsung baik. Dengan demikian, seseorang yang ingin menguasai makna kata harus juga menguasai aspek kata dan gagasan. Seseorang yang luas penguasaan kosakatanya akan memiliki kompetensi untuk memiliki dengan tepat kata yang sesuai untuk mewakili maksud dan gagasannya. Pilihan kata, ejaan, semua ini kemudian dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang memiliki makna. Jadi ketika kita menulis, kita sebenarnya ingin mengungkapkan sesuatu atau ada makna yang kita sampaikan di dalam tulisan itu. Apa yang dimaksud dengan kalimat? Menurut Kraft, kalimat adalah sesuatu bagian ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan, sedangkan intonasinya menunjukkan bahwa bagian ujaran itu sudah lengkap. Definisi lain menurut Lapoliwa 1990, kalimat adalah satuan linguistik yang mengandung gagasan yang lengkap serta terdiri dari unsur-unsur yang tersusun menurut urutan tertentu
dan mempunyai intonasi tertentu. Menurut Ahadiyah 1986, ada 5 syarat kalimat yang baik, yaitu 1. Kesepadanan dan kesatuan antara struktur bahasa dan cara atau jalan pikiran yang logis. 2. Kesejajaran bentuk dan pola bahasa yang dipakai. 3. Penekanan untuk mengemukakan ide pokok. 4. Kehematan dalam mempergunakan kata. 5. Kevariasian dalam struktur kalimat. Menurut Marwoto 1985 ada 7 syarat kalimat yang baik. 1. Bertaat asas pada kaidah ejaan. Sudah pasti ini ejaan yang dimaksud adalah ejaan yang disempurnakan, EYD. 2. Bertaat asas pada kaidah ketata bahasaan. Ini juga pasti mengikuti EYD. 3. Berisi ide yang merupakan suatu kesatuan, yang maksudnya adalah memiliki induk pikiran dan pendukung pikiran. 4. Bagian-bagiannya berkoherensi, artinya nyambung satu sama lain. Misalnya ketika tulisan itu bercerita tentang sejarah pemilu, maka kalimat yang lain juga menjadi pelengkap tentang sejarah pemilu tersebut. 5. Bervariasi, artinya memiliki kata-kata yang beragam. Jadi kata-katanya tidak itu-itu saja atau diulang-ulang. 6. Beraksentuasi, maksudnya menitik beratkan pada sesuatu atau menekankan pada sesuatu. Dan terakhir, 7 adalah logis. Logis ini adalah sudah kita bahas sebelumnya, yaitu dapat diterima oleh akal sehat. Ada beberapa masalah yang terkadang ditemukan di dalam sebuah kalimat. Masalah pada kalimat tersebut berkaitan dengan persoalan kalimat yang tidak baik atau kurang baik. Antara lain karena kalimat tersebut sulit dipahami, kalimat yang menggunakan bahasa sehari-hari, kalimat yang bercampur dengan bahasa daerah, kalimat yang bercampur dengan bahasa asing, kalimat yang maknanya berlawanan, kalimat yang bermakna ganda, kalimat yang tidak tuntas, kalimat yang berlebihan, kalimat yang terlalu panjang, serta kalimat yang kata-katanya terbalik. Untuk lebih memahami masalah-masalah yang ada pada kalimat ini, maka kita dapat melihat atau merujuk pada contoh-contoh kalimat yang akan saya sebutkan satu persatu.
Pertama, kalimat yang sulit dipahami. Contoh kalimat ini adalah demikian. Dalam panggung kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, kita kerap menyaksikan para peran pemimpin di sekitar kita beralih dari satu tangan ke tangan lainnya. Kalimat ini saya kutip dari koran lokal di Sumatera Utara, tepatnya di halaman artikel opini. Nah, oke, pertanyaannya, apa masalah dari kalimat ini? Atau mengapa kalimat ini bermasalah? Kalimat ini bermasalah karena kalimat tersebut memang susah untuk dipahami. Misalnya kata-kata dalam panggung kehidupan. Apa yang dimaksud dengan panggung kehidupan? Kalau mungkin secara bahasa sehari-hari, mungkin tidak akan terlalu banyak mempersoalkan kalimat atau kata-kata ini. Tetapi dalam menulis ilmiah, maka kalimat ini menjadi persoalan karena akan muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan panggung kehidupan. Jadi sebaiknya gantilah kata panggung kehidupan itu dengan kata-kata yang memang lebih tepat atau lebih mudah untuk dipahami. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu misalnya. Atau kata-kata atau kalimat berikutnya yang bunyinya seperti ini. Pemimpin di sekitar kita beralih dari satu tangan ke tangan lainnya. Ya, pertanyaannya, beralih dari satu tangan ke tangan lainnya itu maksudnya apa? Jadi itu masih ada pertanyaan. Apa dampaknya ketika kita membuat kalimat yang sulit dipahami, maka pembaca akan membuat tafsiran atas kalimat tersebut. Kalau kita tanya kepada orang yang membaca, nanti akan berbeda-beda maknanya. Implikasi lebih jauh apa? Maknanya bisa berbeda dari apa yang sebenarnya disampaikan oleh si penulis. Jadi padahal seharusnya ketika sampai ke pembaca, makna kalimat itu idealnya tidak berubah dia. Apa yang dipikirkan si penulis, itulah makna yang ditangkap oleh si pembaca. Jadi itulah, kalau seperti itu, kalau bisa ditangkap oleh pembaca, maknanya bukan satu persatu pembaca ya, tapi seluruh pembaca. Jangan nanti ditanya pada satu orang yang mungkin sudah kenal dengan kita, jadi dia langsung menafsirkan dengan mudah begitu. Yang dimasukkan pembaca tadi adalah khalayak ya, pembaca dari berbagai kalangan. Kedua, kalimat yang menggunakan bahasa sehari-hari. Contohnya, kenaikan harga minyak lampu sebesar 10% membuat banyak orang semakin rajin bekerja untuk menambah pendapatan. Kata yang bermasalah di sini adalah minyak lampu. Pertanyaannya adalah, apakah memang ada istilah minyak lampu?
Padahal maksudnya di sini adalah minyak tanah. Siapa yang mengeluarkan minyak lampu? Siapa yang menjual minyak lampu? Apakah pemerintah atau Pertamina pernah menjual minyak lampu? Nah, minyak lampu adalah bahasa sehari-hari, terutama di Sumatera Utara tahun 1990-an. Waktu itu minyak lampu digunakan untuk memasak. Yang sebenarnya maknanya minyak tanah ya. Ketika saya bilang minyak lampu itu bahasa awam, bahasa sehari-hari. Minyak lampu. Jadi kalau ke pasar juga bilangnya minyak lampu, bukan minyak tanah. Jadi kompor zaman dulu itu kan dari stainless dan ada wadah minyaknya di bawah. Jadi kalau mau memasak pakai sumbu. Sumbunya itu dialirkan ke minyak. Minyaknya itu untuk memasak. Lalu minyak ini juga digunakan untuk menyalakan lampu yang menggunakan wadah minyak di bawahnya. Itulah, kalau lebih dulu lagi ya minyak itu ya memang untuk lampu digunakan. Kalau memasaknya masih pakai kayu bakar. Tapi di tahun 90-an tidak hanya lampu, juga digunakan untuk kompor. Dan sekarang sudah tidak lagi dikenal minyak lampu karena sudah beralih ke gas. Ya, jadi memasak sudah menggunakan gas. Nah, sekarang gas itu sudah lagi bukan barang mewah. Yang mana dulu gas itu merupakan barang mewah. Jadi harusnya yang digunakan adalah minyak tanah. Misalnya seperti itu. Ketiga, kalimat yang bercampur dengan bahasa daerah. Contoh kalimat ini seperti ini. Petani menilai kebijakan pencabutan subsidi pupuk akan menyebabkan regane pupuk numpak. Kalimat ini bermasalah karena ada bahasa daerah di dalamnya, yaitu regane dan numpak. Regane artinya harga dan numpak artinya naik. Kalimat itu menyebabkan regane pupuk numpak tidak dimengerti. Kata-kata regane pupuk numpak tidak dimengerti. Padahal jika digunakan dalam kalimat yang benar, maksudnya adalah menyebabkan harga pupuk naik. Jadi kebijakan pencabutan subsidi pupuk akan menyebabkan regane pupuk numpak. Maksudnya akan menyebabkan harga pupuk naik. Kebijakan pencabutan subsidi akan menyebabkan harga pupuk naik. Nah itu, jadi mungkin sebagian orang mengerti, tetapi yang hanya bisa berbahasa bahasa Jawa ya. Numpak itu naik ya, atau bahasa Jawa. Keempat, kalimat yang bercampur dengan bahasa asing. Contohnya, salah satu cascading effect dari pandemi COVID-19 adalah dampaknya pada demokrasi di berbagai negara. Kalimat ini bermasalah karena ada bahasa Inggris yang digunakan di dalamnya, yaitu cascading effect, yang artinya efek berjenjang.
Seharusnya kalimat yang ditulis dalam bahasa Indonesia adalah salah satu efek berjenjang dari pandemi COVID-19 adalah dampaknya pada demokrasi di berbagai negara. Kelima, kalimat yang maknanya berlawanan. Berikut ini adalah contoh yang berlawanan. Coba Anda dengarkan baik-baik. Kampanye pemilihan umum tahun 2014 dihadiri ratusan ribu massa yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Saya bacakan sekali lagi. Kampanye pemilihan umum tahun 2014 dihadiri ratusan ribu massa yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Oke, saya rasa ini sudah jelas. Kalimat yang saya bacakan tadi itu berlawanan karena satu sisi menyebut kampanye dihadiri oleh ratusan ribu massa, sementara di ujung kalimat menyebutkan dapat dihitung dengan jari. Jadi ujung kalimat ini seolah-olah mengatakan bahwa jumlah orang yang menghadiri kampanye itu sedikit. Kenapa begitu? Karena kalau banyak harusnya tidak mungkin dapat dihitung dengan jari. Yaitu maksud kalimat yang maknanya berlawanan. Keenam, kalimat yang bermakna ganda. Contohnya adalah mobil sedan putih sudah lebih dahulu berhenti sebelum mobil sedan hitam, truk gandeng karena kehabisan minyak. Jika kita baca makna kalimat ini bisa bermacam-macam tentu saja ya. Makna pertama, ada 3 mobil berhenti karena kehabisan minyak. Atau makna lainnya, hanya truk gandeng yang kehabisan minyak. Kalimat ini dapat menjadi jelas jika ditulis seperti ini. Mobil sedan putih dan sedan hitam serta truk gandeng berhenti karena kehabisan minyak. Dengan kalimat yang seperti ini, maknanya tidak lagi ganda. Jadi kita bisa melihat bahwa semua mobil berhenti, yang tadi disebutkan tentu saja 3 mobil itu berhenti karena kehabisan minyak. Ketujuh, kalimat yang tidak tuntas. Contoh kalimat ini sebagai berikut. Presiden telah menyatakan harga minyak akan segera. Kalimat ini tidak tuntas karena menggantung atau menimbulkan pertanyaan akan segera apa. Kalimat ini akan menjadi lengkap jika ditambah kata naik atau turun, sehingga menjadi seperti ini. Presiden telah menyatakan harga minyak akan segera turun. Oke, dengan bunyi kalimat atau dengan tulisan kalimatnya seperti ini menjadi jelas maknanya, menjadi tuntas kalimatnya, karena orang sudah bisa tahu apa ujung dari kalimat itu atau makna kalimat itu. Kedelapan, kalimat yang berlebihan.
Contoh kalimat ini adalah sebagai berikut. Juru kampanye berjalan untuk naik ke atas podium untuk menyampaikan isi kampanyenya yang akan menggema di seluruh dunia di hadapan jutaan rakyat. Kalimat ini menjadi berlebihan karena disebutkan bahwa kampanyenya akan menggema di seluruh dunia. Juga mengatakan jutaan rakyat, di hadapan jutaan rakyat. Padahal kalimat ini dibuat untuk mendeskripsikan kampanye pemilu lokal yang jumlah penduduknya hanya 100.000 jiwa. Ya, maka kita bisa katakan kalimat ini kalimat yang berlebihan, atau kalau istilah sekarang lebay. Ya, jadi kalimat ini lebay atau berlebihan, ya, kalau dalam istilah sehari-hari disebut lebay. Kesembilan, kalimat yang kata-katanya terbalik. Nah, ini sangat teknis ya. Contohnya, berdasarkan jarak fisik persyaratan selama seperti biasa pandemi COVID-19, kampanye pemilu tidak dapat dilakukan. Ya, jelas ya. Anda sudah bingung mendengarnya karena kalimatnya sebenarnya kata-katanya sudah ada, sudah tersedia, hanya saja penempatan kata-katanya itu tidak sesuai sehingga ketika dibaca maknanya malah membuat kita bingung. Kalimat ini tentu saja masih bisa ya dipahami seandainya kata-kata yang terbalik itu diatur. Misalnya menjadi seperti ini. Berdasarkan persyaratan jarak fisik selama COVID-19, kampanye pemilu tidak dapat dilakukan seperti biasanya. Itulah contoh kalimat yang sudah teratur. Terakhir, ke-10, kalimat yang terlalu panjang. Contohnya adalah sebagai berikut. Ada 4 negara yang telah melaksanakan pemilihan umum dari berbagai tingkat, seperti Mongolia mengadakan pemilihan parlemen pada 24 Juli, diikuti oleh pemilihan umum Majelis Negara bagian 4 Juli di Pahang, Malaysia, pemilihan gubernur di Tokyo, Jepang pada tanggal 5 Juli, pemilihan presiden Singapura pada 10 Juli, dan tidak memiliki ruang lingkup yang sama, masih menarik untuk mengkaji dan membandingkan bagaimana pemilihan tersebut, bla 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 dan seterusnya. Kalimat ini terlalu panjang. Maksudnya apa? Kalimat itu dihitung dari sampai di mana kalimat itu berhenti. Tanda kalimat itu berhenti yaitu adanya tanda titik. Perlu dipahami, satu kalimat sepanjang apapun dia tetap dihitung satu kalimat. Jadi tidak bisa disebut paragraf kalau hanya satu kalimat. Satu paragraf itu setidaknya lebih dari satu kalimat. Jadi meskipun kalimat yang Anda buat itu panjang dan bentuknya hampir menyamai bentuk paragraf, saking panjangnya tadi ya, dia tetap tidak bisa disebut paragraf. Dia hanya bisa disebut sebagai kalimat. Karena itu apa yang harus Anda lakukan?
perpendeklah kalimat atau penggallah atau susun ulang kalimat yang ada agar kalimat itu bisa menjadi lebih banyak. Oke, itulah tadi masalah-masalah yang terkadang ditemukan di dalam sebuah kalimat. Jika kita sudah membuat kalimat, maka selanjutnya adalah menyusun sebuah paragraf. Paragraf menurut Mansur Hasan 1991 adalah kalimat-kalimat yang padu, yang disusun dan memiliki hubungan satu sama lain, serta menunjukkan kesatuan yang diikat oleh struktur bahasa. Sebuah paragraf ditandai dengan adanya posisi kalimat pertama yang ditulis agak mencorok ke dalam, kira-kira 5 ketukan mesin ketik atau komputer. Siklus pembentukan paragraf dimulai dari pilihan kata, ejaan, dan pembentuk kalimat-kalimat yang disusun sehingga memiliki kesatuan makna. Pengembangan paragraf berdasarkan teknik pengembangan tulisan terdiri dari pembuka, penghubung, dan penutup. Kalimat pembuka berperan sebagai pengantar dan biasanya terletak di awal tulisan. Kalimat penghubung biasanya berisi inti persoalan yang dikemukakan ataupun penjelasan tentang rincian. Kalimat penutup dari sebuah paragraf adalah kalimat yang mengakhiri paragraf dan terletak di akhir paragraf. Jadi perlu dipahami ya tadi struktur dari sebuah paragraf, ada pembuka, penghubung atau isi, dan penutup. Berdasarkan isinya, paragraf dapat dikembangkan dengan 6 cara. Perbandingan dan pertentangan, analogi, contoh-contoh, sebab akibat, definisi luas, dan klasifikasi. Itulah cara-cara mengembangkan paragraf. Berikut ini adalah contoh dari pengembangan paragraf berdasarkan 6 cara tersebut. Yang pertama, perbandingan dan pertentangan. Contoh yang saya sebutkan di sini lebih ke perbandingan. Nanti untuk pertentangan Anda bisa coba cara mandiri cari contohnya. Bisa itu melalui koran yang ada di internet, atau koran cetak, atau dari buku, jurnal, dan lain-lain. Saya Sadur dari kompas.com. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ada 2 perbedaan yang signifikan dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di era Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Ia mengatakan salah satu yang mencolok dalam pemerintahan era SBY adalah harga minyak dunia yang tiba-tiba melonjak dari 30 US dollar per barel menjadi 90 US dollar per barel. Hal itu membuat dompet pemerintah goyang karena subsidi yang harus diberikan membengkak. Sebaliknya, saat Sri Mulyani menjadi bendahara negara di masa Jokowi, harga minyak dunia justru anjlok 90 US dollar per barel menjadi 30 US dollar per barel. Oke, sampai di situ ya. Ada
bisa kita panjangkan lagi, tapi saya kira itu saja poinnya yang bisa kita tangkap adalah paragraf ini menunjukkan atau dikembangkan dengan cara perbandingan. Apa yang dibandingkan yaitu pengelolaan anggaran di era pemerintahan SBY dan Presiden SBY dan Presiden Joko Widodo. Kedua, analogi. Demokrasi adalah sistem politik yang proses pembentukannya membutuhkan waktu. Proses ini ibarat memahat sebuah kayu yang keras. Kayu itu harus dipahat pelan-pelan dan hati-hati secara terus-menerus. Selain itu, memahat kayu itu harus dengan kesabaran, karena jika tidak, kayu itu akan rusak karena dipahat tanpa batas. Setelah melewati semua proses itu, maka kayu tadi akan menjadi bentuk yang indah dan bermanfaat. Jadi ini adalah contoh analogi di mana proses pembentukan sistem politik demokrasi dianalogikan seperti proses memahat kayu yang keras. Berikutnya cara pengembangan, contoh cara pengembangan paragraf dengan pengembangan contoh-contoh. Berikut ini contohnya. Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Wana Alamsyah mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hanya menindak 6 kasus korupsi dengan total 38 tersangka selama semester 1 tahun 2020. 6 kasus tersebut yakni dugaan terkait penetapan anggota DPR PAW 2019-2024, kemudian kasus dugaan korupsi proyek fiktif berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa seperti pesawat, helikopter, dan lain-lain di PT Dirgantara Indonesia. Lalu kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo, pengembangan kasus dugaan korupsi proyek jembatan Waterfront City atau jembatan Bangkinang di Kabupaten Bengkalis. Selain itu, pengembangan kasus dugaan suap pelaksanaan fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumatera Utara, dan pengembangan kasus dugaan korupsi proyek Dinas PUPR Muara Enim. Ya, ini juga saya sadur dari kompas.com. Ya, jadi dari paragraf ini kita bisa lihat dia menunjukkan contoh-contoh 8 kasus tadi. 8 kasus korupsi yang dilakukan oleh, yang ditindak oleh komisi atau yang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, tadi kata-katanya menindak 6 kasus. Ya. Jadi tadi dia mencurikan contoh-contoh kasusnya. Kemudian pengembangan paragraf dengan metode sebab akibat. Ya. Berikut ini adalah contohnya. Polri mengatakan hoax atau berita bohong tidak akan menyebar bila tidak ada media, utamanya media sosial. Polri mengatakan
Hoax bisa menyebar karena kurangnya tanggung jawab dalam bermedia sosial. Menurut Kadif Humas Polri, banyak alasan yang membuat orang menyebarkan hoax. Alasan itu mulai dari karena berita itu didapat dari orang yang dipercaya, maka disebarkan hingga ingin menjadi yang pertama menyebarkan berita itu. Kepada masyarakat, bijak saat bermain media sosial dan selalu mengecek kepastian semua berita yang didapat. Ini disadur dari detik.com dan terlihat di situ hubungan sebab akibat. Mengapa hoax itu bisa menyebar? Jadi di situ ada hubungan sebab akibat. Mengapa orang menyebarkan hoax? Itu juga disebutkan sebabnya. Lalu definisi luas. Pengembangan paragraf dengan cara pengembangan definisi luas. Berikut ini adalah contohnya. Dari zaman Yunani kuno hingga sekarang, definisi kata demokrasi telah mengalami perubahan. Menurut sebagian besar ilmuwan politik, istilah demokrasi mengacu pada pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, baik secara langsung maupun representatif atau perwakilan. Pengertian demokrasi menurut Ensiklopedia Britannica, demokrasi adalah secara harfiah dikuasai oleh rakyat. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia yang berarti pemerintahan rakyat. Demokratia berasal dari kata demos yang artinya manusia dan kratos artinya pemerintahan. Pada pertengahan abad 5 sebelum Masehi, istilah demokrasi untuk menunjukkan sistem politik yang ada di beberapa negara kota Yunani, terutama di Athena. Dikutip dari Cadell Co., demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Ini digunakan untuk berbagai bentuk pemerintahan di mana orang dapat mengambil bagian dalam keputusan yang memengaruhi cara komunitasnya dijalankan. Oke. Tampak dari paragraf yang disadur dari kompas.com ini bahwasanya ada beberapa definisi tentang demokrasi. Jadi di sini nampak sekali pengembangan paragrafnya menggunakan definisi luas. Keenam, pengembangan paragraf dengan klasifikasi. Contohnya berikut ini. Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dr. Agus Dwi Santoso, SPPK FAPSR FISR, menjelaskan bahwa pengklasifikasian tingkat keparahan atau beratnya kasus yang dialami pasien terkonfirmasi positif COVID-19 itu sangat penting dilakukan untuk mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan. Kategori pertama tanpa gejala adalah kondisi pasien yang hasil laboratoriumnya menunjukkan positif terinfeksi atau ada virus SARS-CoV-2
penyebab COVID-19 di dalam tubuh. Akan tetapi, pasien tidak memiliki keluhan atau gejala sama sekali secara fisik. Kategori kedua, kasus ringan adalah kondisi pasien yang memiliki gejala tetapi tidak spesifik. Gejala yang dialami bisa berupa demam, batuk, nyeri tenggorokan, kongesti hidung, malaise, sakit kepala, dan nyeri otot. Kategori ketiga, kasus sedang adalah mereka yang memiliki gejala pneumonia ringan tetapi tanpa sesak napas. Dikategorikan termasuk kasus berat adalah ketika pasien COVID-19 memiliki pneumonia yang disertai dengan sesak napas atau napas berat. Terakhir, kategori kritis adalah mereka yang memiliki keluhan-keluhan pneumonia disertai gagal napas, sindrom gangguan pernapasan akut, shock sepsi, dan penurunan fungsi organ. Nah, ini adalah paragraf yang saya sadur dari kompas.com yang menunjukkan adanya klasifikasi atau dia sebut di situ sebagai kategori ya. Ya, jadi itulah 6 cara mengembangkan paragraf. Paragraf dapat juga dikembangkan dari penalaran kita terhadap sesuatu ya. Jadi sebelumnya kan kita sudah bahas atau saya sudah sampaikan bahwa penalaran merupakan salah satu syarat ketika Anda ingin menulis. Ya. Ada 6 jenis penalaran dalam paragraf, yaitu deduktif, induktif, naratif, generalisasi, analogi, dan sebab akibat. Pertama, deduktif. Artinya penalaran yang bertolak dari peristiwa umum menuju khusus. Kedua, induktif. Artinya penalaran yang bertolak dari peristiwa khusus menuju pernyataan umum. Ketiga, naratif. Artinya penalaran yang menggambarkan peristiwa melalui tulisan. Keempat, generalisasi. Artinya penalaran yang bertolak dari fakta atau gejala khusus yang diamati, lalu ditarik kesimpulan secara umum. Kelima, analogi. Artinya cara bernalar dengan membandingkan dua hal yang memiliki sifat sama. Keenam, penalaran paragraf sebab akibat. Artinya dimulai dari fakta sebab dan sampai kesimpulan yang merupakan akibat. Ya, sebagian dari penalaran ini sudah ada dalam contoh-contoh pengembangan paragraf yang telah kita bahas tadi. Untuk editing kalimat atau paragraf dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara pertama dengan memindahkan kata atau kelompok kata dengan sedikit modifikasi. Cara kedua dengan cara memangkas kalimat panjang menjadi kalimat pendek atau beberapa kalimat pendek. Cara ketiga menggabungkan beberapa kalimat pendek. Berikut ini adalah contoh-contohnya. 1. Contoh 1, memindahkan kata atau kelompok kata dengan sedikit modifikasi. Sarana partisipasi politik rakyat dalam negara demokrasi adalah pemilihan umum.
Oke, ini adalah satu kalimat. Dari satu kalimat ini kita bisa mengembangkannya menjadi satu paragraf. Contoh perubahannya seperti ini. Setiap negara demokrasi memiliki program pemilihan umum. Hal ini disebabkan karena pemilihan umum adalah sarana partisipasi politik rakyat. Dalam negara demokrasi, hak politik masyarakat diakui dan disalurkan melalui pemilihan umum yang bebas. Oke. Nampak di sini bahwa contoh perubahan yang saya bacakan tadi terdiri dari 3 kalimat. Yang mana sebenarnya 3 kalimat yang saya bacakan tadi itu dikembangkan dari satu kalimat yang pertama kali dibacakan. Jadi kita bermain di pemindahan kata dan memodifikasi kalimat yang ada. Kedua, memangkas kalimat panjang menjadi kalimat pendek atau beberapa kalimat pendek. Oke. Ini adalah contoh kalimat panjangnya. Pada hari ketiga demonstrasi di Hong Kong, pengunjuk rasa memblokade jalan utama menuju distrik sentral pusat industri keuangan Hong Kong untuk menuntut reformasi pemilu Hong Kong 2017 yang dibatasi oleh Beijing. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa ini merupakan kalimat panjang karena merupakan satu kalimat. Jika Anda memiliki kalimat seperti ini, Anda dapat membagi kalimat ini menjadi beberapa kalimat. Misalnya, kita bagi menjadi 3 kalimat. Berikut ini contohnya. Demonstran di Hong Kong menuntut reformasi pemilu tahun 2017. Ini dilakukan dengan memblokade jalan utama menuju distrik sentral. Daerah ini merupakan pusat industri keuangan Hong Kong. Oke, itu. Ada satu lagi yang bisa ditambahkan terkait dengan pembatasan pemilu oleh yang dianggap Hong Kong dibatasi oleh masyarakat Hong Kong, yang menurut masyarakat Hong Kong dibatasi oleh Beijing. Ya, itu bisa dimasukkan lagi jadi 4 kalimat. Ya. Jadi kalau Anda memiliki satu kalimat yang panjang, berlatihlah untuk mengubahnya menjadi setidaknya 4 kalimat, 3 atau 4 kalimat. Ya, 2 juga boleh sebenarnya. Tapi kalau masih panjang, 2 masih terlalu panjang, maka upayakan untuk memangkas ataupun membedahnya lagi. Ya, membedahnya lagi sehingga menjadi satu kalimat baru. Tambahan ya. Yang itu kata-katanya sebenarnya kita tidak cari lagi dari tempat lain, melainkan kita ambil dari situ, meskipun ada tambahan beberapa kata. Ketiga, menggabungkan beberapa kalimat pendek. Contoh, ini adalah kalimat-kalimat paragraf dengan kalimat-kalimat pendek. Pemilu presiden tahun 2014 sudah selesai dilaksanakan. Hasilnya, Joko Widodo terpilih sebagai presiden.
Yusuf Kala juga terpilih sebagai wakil presiden. Pasangan presiden dan wakil presiden ini dilantik pada 20 Oktober tahun 2014 pukul 05:07 waktu Indonesia Barat. Bisa dilihat pada paragraf ini kalimatnya pendek-pendek. Itu tadi penjelasan tentang kaidah kebahasaan ilmiah. Kesimpulan penjelasan tentang kaidah kebahasaan ilmiah ini adalah bahwa karya ilmiah itu tidak bisa terlepas atau tidak dapat dipisahkan dari kaidah kebahasaan ilmiah, ragam bahasa tulis, dan ejaan bahasa yang berlaku serta sudah disempurnakan. Ini menjadi dasar terbentuknya sebuah kalimat dan paragraf yang mana paragraf tersebut dapat dikembangkan dengan teknik penalaran seperti deduktif, induktif, naratif, generalisasi, analogi, dan sebab akibat. Demikian penjelasan materi tentang kaidah kebahasaan ilmiah. Tentu saja masih banyak hal yang belum terjelaskan dalam kesempatan video ini. Oleh sebab itu, jika ada yang ingin mendiskusikan, silahkan sampaikan dalam kolom komentar pada materi video ini ataupun mendiskusikannya pada media lain. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam materi berikutnya.